Alkisah, di abad 14, Cirebon masih berstatus desa dengan nama Caruban Nagari berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu Pajajaran, Galuh, dengan rajanya Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati lahir sekitar tahun 1450, putra Syekh Maulana Akbar asal Mesir keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya, Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dan adik Kian Santang alias Pangeran Walang Sungsang atau Cakrabuana yang sudah memeluk agama Islam. Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo, menyebarluaskan agama Islam sampai ke negeri Cina pada tahun 1471. Ia berperan sebagai tabib sambil mengajarkan pasiennya melakukan ibadah salat. Kehebatannya menarik perhatian halayak di negeri Cina. Kaisar Honggi yang berkuasa saat itu, era dinasti Ming, jadi penasaran dan ingin mengetes langsung kesaktian Sinse asing tersebut. Ia pun memerintahkan agar Syarif Hidayatullah segera menghadap ke istana. Syarif Hidayatullah pun datang menghadap. Kaisar lalu memanggil puterinya Ong Tien Nio yang belum menikah untuk menemui Syarif Hidayatullah. Kaisar menyuruh puteri Ong Tien Nio untuk memakai bokor supaya kelihatan lagi hamil. Ong Tien Nio mematuhi perintah ayahandanya. Syarif Hidayatullah datang menghadap Kaisar. Kaisar pun bertanya kepada Syarif Hidayatullah, apakah puterinya hamil atau tidak? Jawab Syarif Hidayatullah, hamil. Spontan para pengawal tertawa dan mencemooh Syarif Hidayatullah. Begitu juga Kaisar dan semua yang hadir. Namun putri Ong Tien tiba-tiba merasakan keanehan pada perutnya dan bokor pun menghilang. Ternyata putri Ong Tien benar-benar hamil. Kaisar sangat terkejut dan malu. Kaisar ingin meminta maaf kepada Syarif Hidayatullah, namun sang tabib sudah pulang. Tidak ada yang bisa menghibur Ong Tien yang sedang bersedih. Putri Ong Tien pun jatuh sakit dan diam-diam ternyata ia juga telah jatuh cinta kepada Syarif Hidayatullah. Sang ayah pun menghibur putri Ong Tien dan akan mencarikan suami. Putri Ong Tien hanya mau menikah dengan Syarif Hidayatullah. Akhirnya Kaisar memerintahkan Panglima Lai Guancang membawa armada menemani Putri Ong Tien ke Jawa. Putri Ong Tien dan rombongan yang berjumlah sekitar 1.500 orang siap berangkat ke Nagari Caruban, Cirebon di Pulau Jawa. Putri Ong Tien minta doa restu ayahandanya. Putri Ong Tien membawa barang-barang berharga seperti keramik Cina dan emas permata. Putri Ong Tien bersama rombongan berangkat ke Cirebon mengarungi Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Rombongan dipimpin oleh nahekoda kapal yang handal bernama Lai Gun Hin. Sementara itu, di Caruban Nagari, Cirebon, masyarakat umumnya mencari nafkah dengan mencari ikan di laut. Menangkap udang rebon, salah satu kemungkinan asal-usul nama kota Cirebon. Tolong menolong jika ada kawan yang jatuh sakit. Ketika itu, Syarif Hidayatullah telah diangkat oleh pamannya, Kian Santang alias Pangeran Cakrabuana menggantikannya sebagai Tumenggung Caruban. Ia pun menghentikan pembayaran upeti berupa terasi ke Pajajaran. Penyebaran agama Islam mendapat tantangan dari kerajaan Hindu Pajajaran maupun dari Portugis. Rombongan Putri Ong Tien tiba di Caruban. Putri Ong Tien bertemu Syarif Hidayatullah.
Syarif Hidayatullah menerima Ong Tien sebagai istrinya tahun 1481. Ong Tien mendapat gelar Rara Sumanding dan memeluk agama Islam. Pesta pernikahan dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Selesai acara pesta, mereka pergi berbulan madu. Dalam kesempatan yang lama kutunggu, cuaca cerah memancar sinar rembulan, membantuku membunuh kegalauan jiwa. Bunga tulip mekar subur di dada. Dalam percintaan yang hangat menggebu, marilah kita saling melebur diri. Simpanlah cintaku sedalam-dalamnya, cintamu pun lekat di jantung hati. Ong Tien melahirkan seorang putera, namun hanya bertahan hidup selama 4 bulan. Ong Tien pun sangat sedih. Ki Gedeng Luragung, penguasa Kuningan yang telah memeluk agama Islam, merupakan pengikut setia Sunan Gunung Jati. Untuk mengatasi dukanya dan menghibur istrinya, Sunan Gunung Jati memohon kepada Ki Gede Luragung untuk mengangkat putranya yang masih bayi, Suranggajaya. Ong Tien merasa terhibur atas kehadiran bayi tersebut. Bokor dihadiahkan sebagai tanda terima kasih. Sunan Gunung Jati dan Puteri Ong Tien sangat menyayangi putera angkat mereka. Budaya caruban berkembang dengan pengaruh yang dibawa Ong Tien dari Cina, antara lain terlihat dari corak batiknya. Mereka hidup bahagia. Namun kemudian Ong Tien mulai sering sakit. Hanya dalam waktu 4 tahun sejak pernikahannya dengan Sunan Gunung Jati, Ong Tien meninggal dunia pada tahun 1485. Syarif Hidayatullah pun berduka. Semoga kita bertemu di surga. Selamat jalan sayangku. Sunan Gunung Jati minta agar kelak dimakamkan di dekat Ong Tien. Ia hidup hingga 120 tahun. Tahun 1568 Sunan Gunung Jati wafat dan dimakamkan di dekat makam Ong Tien di Gunung Sembung yang menjadi makam keluarga besar Keraton Cirebon.